Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, adik-adik, jamaah sholat tarawih, sholat isya, dan insya Allah nanti sholat witir Masjid Jami' Al-Ihsan yang baik, yang dimuliakan Allah. Pertama dan mari yang utama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan kesempatan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa beramal soleh di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, mari kita selalu bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh pribadi Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang baik yang dimuliakan Allah, disadari atau tidak disadari, orang puasa diantaranya melatih satu kesabaran. Sabar, ya. Sabar itu ada 3. Sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan kalau tidak makan dari subuh, tidak minum, tidak hubungan suami istri dia sampai maghrib, berarti panjenengan termasuk orang yang sabar. Tuh, sabar dalam taat. Kemudian sabar di dalam meninggalkan maksiat. Kalau di bulan suci Ramadan ini kita tidak bermaksiat kepada Allah, maka berarti kita orang yang sabar. Dan kemudian yang ketiga, sabar menghadapi ujian. Walaupun lapar, harus bekerja, tetap pekerjaan harus diselesaikan. Masya Allah, ya. Tadi saya di rumah dengan anak-anak terima pencairan BLT. Masya Allah, dari pagi sampai sore. Alhamdulillah selesai selamat gitu. Tidak buko gitu karena lemes gitu. Tidak berhenti. Berhentinya hanya sholat duhur dan sholat asar saja. Masya Allah. Itulah orang yang sabar mau menerima ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dilatihnya 30 hari, luar biasa sekali. Jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian nanti sudah terbiasa menjadi orang sabar. Yang kedua, Bapak Ibu sadar atau tidak sadar dilatih untuk memperbanyak sholat. Memperbanyak sholat. Biasanya sholat 5 waktu. Ya, itu juga kalau komplit. Gitu. Karena terkadang masih banyak yang tidak komplit juga. Gitu. 5 waktu 17 rakaat. Sholat tarawih dan witir 11 rakaat, berarti sudah 28 rakaat. Sholat rawatibnya kalau Bapak Ibu laksanakan dengan baik 12 rakaat atau 10 rakaat, maka sudah 38 rakaat. Ditambah sholat duha 2 rakaat, maka Bapak Ibu sudah sholat 40 rakaat. Wah, itu hebat sekali. Di luar Ramadan susah. Itu di luar Ramadan susah sekali itu 40 rakaat itu. Panjenengan Ramadan ini dengan enaknya 38 rakaat. Ya, atau minimal tadi 28 rakaat. Nah, kalau Bapak Ibu rawatibnya yang 10 rakaat itu dipenuhi, maka sudah 38 rakaat. Kemudian sholat duha atau sholat suruk, ada sholat suruk, ada sholat duha,
maka itu sudah lebih dari 40 rakaat. Nah, kenapa ini saya sampaikan Bapak Ibu? Karena di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45, surat Al-Baqarah 153, nanti bisa dicek di rumah masing-masing. Itu ternyata sabar dan sholat itu adalah solusi kehidupan. Solusi kehidupan. Maksudnya apa? Bapak Ibu, semua hidup itu pasti punya masalah. Tidak ada orang hidup tanpa masalah. Ada yang masalahnya berat, ada yang masalahnya ringan, ada yang masalahnya sedengan gitu. Ada yang masalahnya berat tapi kuat, ada yang masalahnya ringan tapi stres gitu. Nah, itu tergantung dari sabar dan sholat tadi. Karena ayat Al-Baqarah 45 mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kepada Allah, ista'inu, minta tolonglah kamu semua kepada Allah, bis-sabri dengan sabar, was-shalah dan salat. Jadi kalau Bapak Ibu punya masalah, itu jalan keluarnya terima masalah itu, nikmati masalah itu, ya, sambil mencari solusi. Bagaimana ini solusinya? Sambil berdoa kepada Allah SWT, itu sabar. Kemudian perbanyak sholat, dekatkan diri kepada Allah. Nanti Allah yang akan membimbing jalan keluarnya. Karena ini janji Allah, ista'inu, minta tolonglah kamu kepada Allah. Di ayat yang lain surat Al-Baqarah 153 hampir sama ya. Cuma langsung ini ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ista'inu, minta tolonglah kamu kepada Allah. Kalau punya masalah, minta tolonglah kamu kepada Allah bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Nah, Bapak Ibu yang baik yang dimuliakan Allah, ini sudah sangat jelas bahwa solusi kehidupan kita adalah sabar dan sholat. Kalau Bapak Ibu punya masalah, tidak sabar dan semakin jauh dari Allah, tidak sholat, tidak memperbanyak sholat, semakin rumit. Udah pasti semakin rumit. Punya masalah kok tidak sabar, atau sabar tapi sholatnya ditinggalkan, ya sudah tambah rumit. Apalagi punya masalah tidak sabar, tidak terima, kenapa kok yang dapat seperti ini saya? Saya ini mestinya haji tahun 2020, tapi karena ada Covid, 20 tidak berangkat, 21 tidak berangkat, 22 ini belum teka-teki berangkat apa tidak. Kenapa yang kena kok saya, tidak orang lain? Masya Allah. Dia tidak terima gitu. Nah, kalau sudah begitu namanya tidak sabar. Orang sabar itu nikmati saja. Ya, mudah-mudahan ini sudah kehendak Allah, inilah yang terbaik bagi saya tidak berangkat, seperti itu. Karena yang 22 ini katanya yang kuotanya hanya 1 juta sudah diumumkan oleh pemerintah, berarti 1 juta itu 40% yang berangkat, dan syaratnya umur 65 ke bawah. Kalau yang 66 ke atas tidak berangkat. Sementara keputusannya seperti itu. Maka orang yang sudah tidak berangkat selama 2 tahun kemarin mengatakan, kenapa kok ya saya yang kena seperti ini? Nah, itu tidak sabar. Maka kita harus sabar, terima sambil berdoa kepada Allah, mudah-mudahan keputusannya berubah. Dan ada hal yang ajaib yang akan dilakukan oleh pemerintah sehingga yang umur 66 ke atas bisa berangkat seperti itu, atau berangkat semua 100%, tidak 40%, karena Saudi sudah mulai normal keadaannya, tidak perlu vaksinasi, tidak perlu macam-macam seperti itu, hanya pakai masker saja. Nah, saudara-saudaraku sekalian, maka
caranya dalam hidup ini seperti itu. Ini yang sering dilupakan orang. Punya masalah tapi tambah jauh dari Allah. Kalau kita ingin bagus hidup kita, terus bersabar, dipepet, kalau istilah saya pepet Gusti Allah, dipepet terus gitu. Sholatnya diperbanyak, tahajud minimal 2 rakaat, witir setiap malam, berdoa kepada Allah. Nanti kalau Senin puasa, Kamis puasa, keluarkan sedekah, insya Allah masalah-masalah yang kita hadapi akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau punya masalah tidak sabar, tambah jauh dari Allah, ya sudah tambah terpuruk seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita sudah latihan sabar 30 hari, insya Allah kita sudah latihan memperbanyak sholat 30 hari. Ini nanti menjadi kebiasaan kita, sehingga setelah Ramadan itu menjadi karakter kehidupan kita, menjadi orang sabar, menjadi orang yang memperbanyak ibadah sholat. Dan Rasulullah itu kalau punya masalah sholat Rasulullah punya masalah sholat. Waktu mau diperangi sama orang kafir di bulan suci Ramadan, perang pertama Badar, namanya perang Badar karena tempatnya di daerah Badar. Rasulullah berangkat bersama 317, persisnya 317 sahabat plus 1 Rasulullah, 318 dengan senjata seapa adanya. Kemudian orang-orang kafir Quraisy 1000 orang dengan senjata yang lengkap. Umat Islam akan ditumpas pada saat itu, supaya belum banyak. Dari logika strategi perang 1:3 akan kalah seperti itu. Tapi pada saat berangkat sampai daerah Badar, kemudian bertidur malamnya, besoknya perang, malamnya istirahat, sahabat semuanya tidur. Kata Ali, yang tidak tidur adalah Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah menghadapi masalah berat, bagaimana kalau kalah? Kemudian Rasulullah bangun, sholat 2 rakaat. Setelah sholat berdoa kepada Allah. Doanya pendek saja. Ya Allah, jika besok kaum muslimin dalam perang kalah, maka sampai hari kiamat tidak akan ada orang yang menyembahmu ya Allah. Itu yang diulang-ulang. Akhirnya besok terjadi perang 1 lawan 3. Ternyata dengan doanya Rasulullah, tentara Islam dimenangkan. Perang Badar menang total terhadap orang-orang kafir. Kenapa? Karena bisa menang, karena ditolong sama Allah SWT dengan junudan lam tarauha, tentara yang tidak kelihatan. Masya Allah, di dalam Al-Quran diceritakan junudan lam tarauha, tentara yang tidak kelihatan. Siapa itu? Para malaikat. Para malaikat didatangkan Allah untuk menolong tentara Islam, sehingga setelah perang selesai, kaum kafirin kalah, dilihat jenazah-jenazahnya itu, yang meninggal itu tentara kafir itu tidak karena pedang, tidak karena tombak, tidak karena panah, tapi pada geseng, wajahnya pada geseng, karena mungkin tempelengi sama malaikat satu-satu, habis itu. Masya Allah. Itulah kalau Allah sudah mau menurunkan pertolongan. Tidak ada yang mustahil di dunia ini kalau Allah sudah mau. Tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu pepet terus Gusti Allah. Insya Allah, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang akan memberikan yang terbaik buat kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.